Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya yang telah mempertemukan kita di aplikasi Zoom ini dalam rangka fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita tahajjud bi ni'mah, nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada seorang pun hamba dan makhluk ciptaan Allah yang mampu menghitung nikmat Allah. Adapun Allah sudah mengingatkan kita, wajibnya kita pandai bersyukur di hadapan Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan apapun bentuknya. Termasuk wabah COVID-19 ini, bagi orang beriman, hakikat ini adalah rahmat dan nikmat dari Allah. Kenapa kita katakan rahmat dan nikmat dari Allah? Ketika kita mampu menghadapinya dengan sabar, ikhlas, ridha, dan tetap berhusnudzon di hadapan Allah, berbaik sangka di hadapan Allah, maka wabah ini hakikatnya bisa menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ketika wabah COVID ini mampu kita maknai sebagai teguran dari Allah, la'allahum yarji'un, semoga kita benar-benar pasca wabah ini hanya Allah yang kita besarkan, adapun selain Allah adalah kecil, karena hakikatnya selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kita bersyukur di hadapan Allah, wabil khusus dengan nikmat iman dan Islam. Apalagi doa-doa yang kita panjatkan sepanjang bulan Sya'ban. Qadallahu ma syaa fa'ala, telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah masuki hari yang ketiga dari rangkaian bulan Ramadan 1441 Hijriah. Terus kita berdoa Bapak Ibu saudara-saudaraku kaum muslim muslimat rahimakumullah, karena tidak ada jaminan apakah terbenamnya matahari nanti sore kita masih diberi umur oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Karena ajal, kematian dan kontrak umur hakikatnya adalah domainnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena hakikatnya Allah sudah ingatkan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Aina matakunu yudrikumul maut wal kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita berada. Bahkan kita melihat para dokter sebagai garda terdepan ketika menghadapi wabah ini. Qadallahu ma syaa fa'ala. Tidak sedikit para pakar, para ahli kesehatan, mereka sangat mengenal virus ini dan sangat mengetahui bagaimana mensikapinya. Tapi ketika ajal datang, mereka juga tidak bisa menolaknya, tidak bisa menghindarinya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Karena hakikatnya ketika ajal sudah datang, tidak ada seorang makhluk ciptaan Allah yang mampu menolaknya, yang mampu meminta amnesti, abolisi di hadapan Allah. Maka tugas kita adalah kapanpun ajal datang, kapanpun kotak umur kita berakhir di hadapan Allah, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena bekal yang terbaik menghadapi Allah. Berhadapan dengan Allah dan kematian yang telah Allah tetapkan, sesuatu yang pasti. Kematian akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bisa karena wabah, bisa karena penyakit, bahkan bisa tanpa sebab. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan bekal yang terbaik di hadapan Allah, bukan memiliki harta yang banyak. Bahkan orang terlalu banyak harta, tapi tidak mau menginfakkan di jalan Allah, justru pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah. Karena harta akan ditanya, dari mana kita peroleh harta tersebut dan kemana kita infakkan. Maka kemuliaan seorang hamba, bekal seorang hamba yang terbaik di hadapan Allah adalah bekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa dalam arti sesungguhnya menjalankan segala perintah Allah, menjauhi munawas shaimat, jamaah al-fat rahimakumullah. Rasulullah SAW menuntun kita semua. Ketika nikmat Allah yang kita harapkan siang dan malam. Seperti bertemunya Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Dan telah Allah kabulkan. Allah dengar apa yang kita mohon selama ini, khususnya di bulan Sya'ban, sepanjang bulan Sya'ban. Bahkan salafus soleh diceritakan, digambarkan
Mereka berdoa di hadapan Allah siang dan malam 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Karena mereka sangat rindu. Mereka sangat berkeinginan Allah memberi kesempatan bertemu Ramadan. Demikian juga kita yang sudah tertanam keimanan pada diri kita. Ramadan adalah anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Kenapa untuk orang beriman? Karena berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mengajak, Allah memerintahkan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah awal. Orang beriman yang dipanggil diundang oleh Allah dalam kalimat ini. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alladzi kepada orang beriman untuk melaksanakan yaitu shaum Ramadan sebulan penuh lamanya. Sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu dengan satu maksud tujuan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bisa meraih derajat takwa. Derajat tertinggi seorang hamba di hadapan Allah. Derajat kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah yang Allah abadikan di surah Al-Hujurat di ayat 13, atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa. Bukan mereka yang memiliki jabatan, pangkat, status sosial, kekayaan. Karena ukuran kemuliaan bukan itu parameter dan ukurannya. Seandainya orang mulia di hadapan Allah karena memiliki kekuasaan, maka seharusnya Fir'aun lebih mulia dibanding Nabi Musa alaihissalam. Seandainya status sosial dan jabatan membuat seorang mulia di hadapan Allah, seharusnya Qarun lebih mulia dibanding Nabi Harun alaihissalam. Maka Allah sudah ingatkan tadi, orang hamba di hadapan Allah karena dia mencapai derajat takwa. Dan ini bisa kita raih di antaranya dengan melaksanakan shaum Ramadan yang didasari iman dan mengharapkan ridha Allah. Bahkan di hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan shaum Ramadan, dasari iman dan mengharapkan ridha Allah, bahkan janji Allah lihat sabda Rasulnya Muhammad SAW adalah sangat indah. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa yang tidak punya dosa, saudaraku? Kullu bani Adam khata' wa khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, kata Rasulullah SAW, pasti memiliki kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Sebaik-baik kesalahan dan dosa dengan cara bertobat. Di antara wujud tobat kita adalah menjalankan perintah Allah, seperti menjalankan shaum Ramadan sebulan penuh lamanya, insya Allah dengan izin Allah. Kalau Allah memberi kita umur, kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini secara sempurna, maka Allah berharap pasca Ramadan kita bisa meraih derajat takwa, la'allakum tattaqun. Maka sekali lagi Rasulullah SAW menuntun kita dari hadis Ahmad. Kalau nikmat Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita, maka ucapan lafaz tahmid pujian kita di hadapan Allah, kalimat mengandung syukur kita di hadapan Allah adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dan karunia-Nya yang telah menyempurnakan di tengah kehidupan kita berbagai kebaikan-kebaikan. Berbagai nikmat yang telah Allah berikan tengah kehidupan kita. Adapun ketika nikmat Allah, menurut akal kita, menurut perasaan kita yang sangat banyak diliputi oleh hawa nafsu, hakikatnya, selalu ingin mendapatkan nikmat-nikmat sesuai dengan harapan kita. Padahal tidak semua kehidupan kita diberikan nikmat oleh Allah sesuai dengan harapan kita. Seperti contoh COVID-19. Kita berharap pasti tidak ada wabah ini. Tapi yang Allah maha segalanya. Yang Allah yang maha mengetahui di balik hikmah sebuah peristiwa. Allah cuma menyampaikan dalam surah Al-Insyirah, innamal usri yusra, wa innamal usri yusra. Setiap kesulitan, setiap cobaan yang Allah berikan di tengah kehidupan kita, Allah juga menawarkan jalan keluar. Bahkan Allah tidak pernah menguji seorang hamba, kecuali sesuai dengan kesanggupan hamba itu menghadapinya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi beban kepada seorang hamba, kecuali atas kesanggupan hamba tersebut. Maka insya Allah yang ingin bergabung nanti di link saya, jam 10 pagi tepatnya ada sebuah kajian di satu masjid di daerah Depok. Judulnya Tersenyum Saat Musibah. Semoga kita semua, wabil khusus jamaah Al-Fats, bisa tersenyum menghadapi musibah. Karena hakikatnya
musibah itu kalau kita hadapi dengan sabar, ikhlas, ridho, dan tetap berhusnudzon di hadapan Allah, bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Bukankah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapa manusia yang paling berat ujian sisi Allah? Jawaban beliau, asyadun nas indallah asyadun nas balan indallah al-anbiya. Manusia yang paling berat ujian sisi Allah adalah para nabi, para rasul. Bahkan Allah gambarkan surah Al-Ankabut di ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia boleh mengira dirinya telah beriman? Dirinya menyatakan aku telah beriman, kata Allah, padahal mereka belum pernah diuji oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa Ramadan menjadi sebuah anugerah terindah? Karena salah satu menggapai derajat takwa di hadapan Allah ketika kita mampu menjalankan shaum Ramadan. Untuk menjadi sebuah Ramadan yang terindah pada tahun ini, ada 5 program utama yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Dalam rangka kita meraih derajat mulia di hadapan Allah, derajat takwa. Program yang pertama adalah jadikan Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan untuk kita beribadah. Bulan kita taqarrub mendekatkan diri pada Allah, muqarabah. Karena bisa jadi 11 bulan sebelum Ramadan kita banyak lalai di hadapan Allah. Ini kesempatan yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Apalagi tengah wabah ini kita mendengar hari ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang telah dipanggil menghadap Allah karena wabah ini. Maka kita doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kepada saudara kita yang seiman dengan kita, seakidah dengan kita doakan semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Bahkan kedudukan mereka kalau mereka menghadapi wabah ini dengan sabar, dengan ikhlas dan ridho di hadapan Allah, maka kematian mereka karena wabah bisa menjadi kematian yang syahid di hadapan Allah. Maka sungguh keliru. Kalau kita lihat sebagian masyarakat kita, begitu ada jenazah yang karena terkena COVID-19, mereka menolak untuk dimakamkan di daerah mereka, ini keliru. Pada mereka adalah manusia yang mulia di hadapan Allah. Kalau mereka ikhlas, sabar, ridho, dan bertemu Allah dalam keadaan husnudzon di hadapan Allah, berbaik sangka di hadapan Allah, hakikatnya mereka mati sebagai syuhada di hadapan Allah. As-shaimuna was-shaimat rahimakumullah. Jadikanlah bulan Ramadan sebagai bulan beribadah. Bulan yang kita manfaatkan dalam rangka kita meraih ridha Allah. Walaupun hakikatnya meraih ridha Allah tidak semata dengan amal ibadah. Kita meraih ridha Allah adalah benar-benar ketika kita mampu istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sampai akhir hayat kita. Maka di antara kita memaknai Ramadan sebagai bulan beribadah, mari kita jaga sholat 5 waktu selalu tepat waktu dan berjamaah. Memang tahun ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya memberi kabar gembira lewat sabda Rasulnya Muhammad SAW. Ketika kita mengamalkan satu amal soleh yang kita kerjakan dalam keadaan aman, tidak ada kendala seperti hari ini karena COVID-19. Misalnya jamaah al-fajr, khususnya bagi laki-laki. Setiap saat mereka menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, baik itu masjid al-fajr maupun di masjid manapun. Hari ini karena ada anjuran dari pemerintah, karena ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, karena wabah sehingga kita diperintahkan sholat di rumah kita masing-masing. Maka tetap dicatat di sisi Allah kepada kita yang istiqomah untuk terus berjamaah di masjid. Tapi karena Allah masya fa'ala ada udzur syar'i yang dibenarkan oleh agama, kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Tetap dicatat di sisi Allah kita sebagai orang yang sholat berjamaah di masjid. Maka yang perlu kita perhatikan adalah begitu adzan berkumandang, ayo saudaraku, diriku dan keluargaku dan kita semua dimanapun berada, jagalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Karena hakikatnya waktu-waktu sholat telah ditetapkan kepada orang beriman. Bagaimana seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdalu indallah. Amalan apa ya Rasulullah yang paling utama di sisi Allah? Jawaban Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Qultu tsumma ayun. Sahabat ini bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayun. Beliau bertanya lagi pada Rasulullah SAW, apalagi ya Rasulullah?
al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka amalan yang sangat utama di hadapan Allah di antaranya jihad tingkatannya ternyata menjaga sholat tepat waktu juga bagian amalan yang utama di hadapan Allah. Maka usahakanlah waktu-waktu sholat yang mungkin sudah kita dapati karena dibagikan atau bisa kita buka link waktu sholat di negara kita, baik itu Indonesia Barat, Timur, Tengah, ya hakikatnya demikian. Kita coba begitu sebelum azan, sebelum waktu sholat tiba, semua keluarga kita sudah mempersiapkan diri dengan harapan dan tujuan. Begitu azan berkumandang, selain kita menjawab suara muadzin, kita berdoa sesudah azan, kita siapkan diri kita untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Bukankah Rasulullah SAW dari Bukhari memberi kabar gembira kepada kita semua? Sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi bisa ba'inu ashrina darajah. Bahwa sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendiri yang pahala derajatnya itu 27 derajat. Dalam riwayat yang lain, jumlah jamaah sangat menentukan kedudukan pahala di hadapan Allah. 2 orang berjamaah lebih baik, lebih utama dibanding 1 orang. 4 orang berjamaah lebih utama dibanding 2 orang. 8 orang berjamaah lebih utama dibanding 4 orang. Artinya, semakin banyak jumlah jamaah di tengah keluarga kita, dalam rumah tangga kita, ini sangat menentukan kedudukan derajat sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ajak keluarga kita dalam rangka memenuhi perintah Allah dan surah At-Tahrim, surat 66 di ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahkan Allah gambarkan sosok mukmin sejati dalam surah Al-Anfal, surat yang ke-8 di ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bahkan Allah gambarkan kembali dalam surat Al-Baqarah di ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman menempatkan cintanya yang paling pertama dan utama prioritas adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman fall in love, hanya jatuh cinta di hadapan Allah. Orang beriman menempatkan power of love, kekuatan cintanya hanya di hadapan Allah. Maka Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan, laqad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang penuh keberkahan. Apa di antara keberkahannya Ramadan? Allah janjikan lewat lisan Rasulnya Muhammad SAW, Futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga oleh Allah. Allah sangat berharap kita banyak beramal soleh, supaya kelak kita menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, atau abwabun nar dalam lafaz yang lain. Ditutupnya serapat-rapatnya pintu neraka, wabil khusus pintu neraka jahannam. Karena neraka jahannam adalah neraka yang paling panas azabnya. Wa'iyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka, apapun nerakanya. Karena jangan main-main dengan azab Allah. Syadid, hakikatnya azab Allah sangat berat, sangat pedih. Ikhwani wa ikhwati fiddin, rahimakumullah. Bahkan keindahnya Ramadan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wasul siratis syayatin. Sepanjang Ramadan, kita musuh abadi kita syaitan diikat di belenggu. Kata para ulama, Allah kerdilkan kemampuan syaitan menggoda kita. Kalau masih ada malas beribadah di depan Allah sepanjang Ramadan, hakikatnya dia tidak mampu mengalahkan hawa nafsu. Wa nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Padahal Allah janjikan, siapapun yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang mampu mengelola hawa nafsunya mencari ridha Allah, seperti kita bernafsu ingin mengkhatamkan Quran sebanyak-banyak sepanjang Ramadan. Kita bernafsu ingin menginfakkan harta kita di jalan Allah sepanjang Ramadan. Ini hakikatnya nafsu yang sangat dicintai dan ridhoi oleh Allah. Inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Hakikatnya nafsu, kata Allah dalam surat Yusuf, selalu mengajak kita untuk bermaksiat di hadapan Allah. Untuk selalu lalai di hadapan Allah. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat Allah. Di antara ciri nafsu yang mendapatkan rahmat Allah, ketika nafsu kita arahkan untuk hal-hal yang positif. Untuk hal-hal yang mendapatkan ridho Allah. Seperti yang saya sebutkan contoh tadi. Kita bernafsu ingin mengkhatamkan Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kita bernafsu dengan amal-amal soleh yang lain. Maka yang perlu kita perhatikan sekali lagi,
Jadikan Ramadan sebagai momentum kita untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita di hadapan Allah. Di antara menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian jangan kita lupakan, paketnya menghadapi saum Ramadan, melaksanakan saum Ramadan adalah dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau dikenal dengan istilah salat tarawih. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan qiyamul Ramadan, didasari dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan ulama menyebutkan, orang yang berpuasa Ramadan, tapi tidak melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, maka puasanya tidak sempurna. Bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Khidaj, cacat hakikatnya. Ibarat seorang wanita memasak sayur, tapi dia tidak memakai garam atau sebuah bumbu masakan, pasti sayurnya akan hambar. Demikian juga orang yang berpuasa, tapi dia tidak mengerjakan qiyamul Ramadan, maka puasanya tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka berpuasa dan mereka meninggalkan salat fardu, salat wajib, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya salat juga bagian dari rukun Islam. Bahkan disebutkan as-salatu imaduddin. Rasulullah SAW bersabda, salat itu tiang agama. Waman aqama faqad aqamaddin, waman taraka faqad hadamaddin. Mereka yang mengerjakan sholat, mereka telah mendirikan agama, mereka meninggalkan sholat dengan sengaja, mereka telah menghancurkan agama tersebut. Wa'iyadzubillah. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Berikutnya amalan yang kita jadikan Ramadan sebagai bulan ibadah. Jangan kita tinggalkan sholat duha. Awalilah kehidupan dengan dua rakaat yang disebut dengan sholat isyraq atau syuruk atau sholat duha di awal waktu. Syaratnya adalah kita sholat subuh seperti tadi kita sudah sholat subuh. Jangan tinggalkan tempat kita sholat subuh. Hatta thumma yathbut wa dzakarallah. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis riwayat Muslim. Mereka yang sholat subuh berjamaah. Kemudian mereka menetap di tempat mereka sholat subuh. Kemudian mereka berzikir. Karena kita tidak bisa zikir pagi sekarang karena sedang live ya untuk mendengar kajian. Hakikatnya kajian juga bagian dari zikir. Karena yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Allah dan hadis Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian kita tunggu sampai hatta tatlu asyamas. Kita menunggu sampai terbitnya matahari. Insya Allah kajian kita nanti sampai waktunya kita bisa melaksanakan sholat isyraq atau syuruk atau sholat duha di awal waktu. Maka pahalanya Bapak Ibu, kahaj wa umrah tam. Maka pahalanya seperti ibadah haji dan umrah sempurna. Jadi ada 4 SOP untuk mendapatkan amalan sholat isyraq atau syuruk. Untuk mendapatkan ganjaran pahala seperti haji dan umrah sempurna. Syarat pertama sholat subuhnya berjamaah. Syarat yang kedua adalah ketika selesai sholat subuh kita tidak meninggalkan tempat kita sholat tadi. Yang ketiga kita berzikir. Ada zikir sesudah sholat subuh. Ada zikir pagi asbahna wa asbal muqulillah. Ada yang namanya, kemudian kita tunggu waktu sampai terbitnya matahari sempurna. Bahkan hati-hati dengan keharaman waktu sholat. Ada 3 waktu keharaman waktu sholat. Pertama proses matahari terbit. Yang kedua matahari di pertengahan. Dan yang ketiga proses matahari terbenam. Inilah 3 waktu sholat yang kita tidak boleh melaksanakan sholat tertentu kecuali 2 sholat. Sholat tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk masjid, silahkan kita diperintahkan, disunahkan, disyariatkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan tidak terikat dengan waktu keharaman sholat. Dan yang kedua, sholat tahiyatul wudhu. Setiap kita berwudhu, kita usahakan sholat 2 rakaat seperti Bilal bin Rabah. Bukan hanya dirinya kelak masuk surga, tapi terompah atau sandalnya Bilal juga bisa masuk surga. Karena keutamaan Bilal, dia menjaga wudhunya, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat tahiyatul wudhu, atau istilah yang lain sholat syukur wudhu. Amalan berikutnya, ada sholat duha, bahkan ada sholat isyraq tadi. Untuk sholat duha, afdolnya yang sering diamalkan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW 4 rakaat. Kalau 2 rakaat Bapak Ibu sudah mengerjakan di waktu isyraq tadi. Maka yang 2 kapan? Afdolnya sholat duha berdasarkan hadis dari Muslim adalah ketika kaki anak onta kepanasan. Berarti waktunya antara jam 10 sampai jam 11 siang.
Dan perlu saya ingatkan, waktu terakhir untuk mengerjakan sholat duha adalah 25 menit menjelang azan zuhur. Maka pentingnya Bapak Ibu dan saya memiliki jadwal-jadwal sholat supaya kita tidak terlewatkan untuk mengerjakan sholat duha. Jadi sholat duha yang terbaik yang sisanya 2 rakaat adalah jam 10 sampai jam 11 yang diisyaratkan ibarat kalau Rasulullah SAW tadi dari riwayat Muslim saat kaki anak onta kepanasan. Boleh nggak lebih dari 4 rakaat? Hakikatnya dibolehkan, tapi Rasulullah SAW selalu mengerjakan tidak kurang dan tidak lebih, kata Aisyah istrinya, dari 4 rakaat. Bahkan disebutkan orang yang mengawali pagi hari dengan 4 rakaat sholat, maka dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, amalan berikutnya, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Orang yang berzikir pagi hari, kata Rasulullah SAW, dia dalam jaminan Allah sampai sore hari. Barang siapa yang berzikir sore atau petang hari, dia dalam jaminan Allah sampai besok pagi. Apalagi dalam zikir pagi dan petang. Ada sebuah lafaz yang insya Allah Allah akan jaga kita, keluarga kita dari COVID-19 ini. Yaitu lafaz zikir, Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inilah lafaz zikir di pagi hari 3 kali, petang hari 3 kali, yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melafazkan zikir ini, dia akan dilindungi oleh Allah dari musibah, malapetaka, dan bencana, termasuk wabah COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya mungkin banyak pertanyaan. Apakah habis sholat tarawih kita masih boleh sholat malam? Hakikatnya dibolehkan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya, "Kaifa sholatul lail ya Rasulullah?" Bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW, "Sholatul laili matna matna." Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Di hadis ini tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW tentang sholat malam. Walaupun di dalam hadis lain Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seseorang, "Kaifa sholatun Nabi fi Ramadan?" Bagaimana sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Maka jawaban Aisyah, "Maka na yazid wa la yanqus ala ihda asyrata raka'atan fi Ramadan am fi ghairihi." Jawaban Aisyah adalah bahwasanya Rasulullah SAW, karena Aisyah cuma melihat perbuatan Rasul ketika Rasul di rumah Aisyah, beliau menjawab bahwasanya Rasulullah SAW baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sholatnya tidak pernah lebih 11 rakaat. Maka kalau ada yang mau demikian, silahkan mau lebih 11 seperti 23, bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kepada kita yang pernah umroh akhir Ramadan, sholat di sana lebih daripada 23 atau lebih daripada 11. Di sana pelaksanaan pertama 20 rakaat, kemudian kita istirahat, jam 1 kurang 15 kita kembali sholat malam 10 rakaat, baru ditutup dengan witir, bahkan ada namanya kunut witir. Maka kunut witir juga disunnahkan Bapak Ibu. Boleh sejak Ramadan kita mulai kunut witir, yaitu ketika kita sholat witir dan ketika kita i'tidal, maka di rakaat terakhir pas witir kita membaca doa kunut witir. Tapi yang sangat dianjurkan yaitu di pertengahan Ramadan. Mari kita banyak berkunut, kita berdoa di depan Allah, semoga Allah segera hilangkan wabah COVID-19 ini negeri kita dan negara-negara muslim dimanapun berada. Kita lihat bagaimana pelaksanaan Masjidil Haram, sholat tarawih dan Nabi, hanya imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang boleh sholat. Betapa kerinduan kita untuk bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, khususnya di bulan Ramadan. Khususnya di akhir Ramadan. Dalam rangka mengalami satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau Allah masya fa'ala, tahun ini kita tidak bisa melaksanakannya. Maka kita doakan, kita berdoa Bapak Ibu. Apalagi doa-doa orang berpuasa, as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa, sampai dia berbuka, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan berikutnya yang perlu saya ingatkan adalah tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. La witrani fi lailah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat witir di awal malam, habis tarawih langsung witir. Kemudian Bapak Ibu terbangun, ingin sholat malam. Hakikatnya kata ulama dibolehkan, yang dilarang 2 kali witir. Memang witir yang terbaik adalah di akhir malam. Tapi fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau keluarga kita ingin tutup witir, habis taraweh, habis isya langsung taraweh, dan kita tutup witir, silahkan. Walaupun afdolnya yaitu kita sholat witirnya di akhir malam, menjelang azan subuh berkumandang. Tapi yang perlu diingatkan sekali lagi, tidak ada 2 kali witir dalam semalam.
Berikutnya yang perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah, yang perlu saya ingatkan banyak istighfar, banyak berzikir, banyak berdoa di hadapan Allah. Carilah waktu-waktu yang mustajab doa kita di hadapan Allah. Di antaranya as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka perlu saya ingatkan, pentingnya 15 menit menjelang azan subuh, menjelang azan maghrib, mohon maaf, menjelang azan maghrib. Usahakan keluarga kita, khususnya ibu-ibu, ayo hentikan kegiatan di dapur, 15 menit menjelang azan maghrib, angkatlah kedua tangan kita. Berzikirlah, berdoalah, mohon ampun di hadapan Allah, karena itu ada waktu yang sangat mustajab. Doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita. 15 menit menjelang azan maghrib, usahakan semua kita sudah berada di atas sajadah kita masing-masing atau di satu tempat, satu ruangan di rumah tangga kita. Mohonlah pada Allah, ud'uni astajib lakum. Karena Allah memberi kabar gembira kepada kita dalam surat Ghafir atau surah Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat 60. Berdoalah padaku, kabulkan doa. Bahkan di surah Al-Baqarah ayat 186, Allah menggambarkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku memohon kepadaku, bertanya kepada engkau Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa di hadapanku. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk dalam surat Al-Mu'min tadi 60. Orang yang enggan berdoa di hadapan Allah adalah orang yang sombong. Wa'iyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang sombong di hadapan Allah. Dan Allah sangat senang ketika hambanya memohon di hadapan Allah. Allah sangat senang. Sama dengan ketika orang tua. Ketika anaknya memohon dengan sungguh-sungguh. Sesudah anaknya berbakti pada orang tua. Pasti orang tuanya akan senang memberi sesuatu yang diharapkan dan diminta oleh anaknya. As-shaimuna was-shaimat rahimakumullah. Berikutnya yang perlu saya ingatkan di waktu sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Jangan tinggalkan makan sahur. Karena dalam makan sahur ada keberkahan. Walaupun cuma sebutir kurma, seteguk air dan sebagainya sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya ingatkan lagi wabil ashari yastaghfirun. Allah mengingatkan kita semua dalam Al-Qur'an di waktu sahur banyak beristighfar, mohon ampun di hadapan Allah. Bukan kita sibuk dengan televisi. Bukan kita sibuk dengan HP kita yang tidak ada manfaat. Tapi banyak istighfar, mohon ampun di hadapan Allah. Angkat kedua tangan. Karena Allah sangat dekat dengan hambanya sepertiga malam terakhir. Di antaranya adalah menjelang waktu subuh, menjelang azan subuh, berkumandang, ayo mohon ampun. Maka janji Allah, hamba-hamba Allah yang banyak istighfar, mohon ampun di hadapan Allah. Dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12, ada 5 janji Allah. Di antaranya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepadaku, akan ku ampuni dosa-dosamu. Maka manfaatkan waktu sahur, selain kita makan sahur, banyak beristighfar, berzikir dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun program yang kedua Bapak Ibu, selain jadikan Ramadan sebagai bulan beribadah, yang kedua Syahrul Quran. Jadikan Ramadan supaya menjadi Ramadan terindah di tengah kehidupan kita sebagai orang beriman. Jadikan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk untuk kita. Sebagai furqan, membedakan yang hak dengan yang batil. Bahkan Al-Quran akan menerangkan kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk bermuamalah dan sebagainya. Itu ada termaktub dalam Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Inna asdaqal hadis kitabullah. Maka Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita. Sesungguhnya perkataan yang tidak ada dusta, yang tidak mengandung hoax adalah Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran bacaan favorit. Bahkan orang-orang terdahulu para salafus saleh, mereka menggambarkan tidak ada bacaan mereka lain dalam bulan Ramadan kecuali Al-Quran. Bahkan mereka tidak membuka hadis. Tidak juga ada kajian-kajian yang lain kecuali Quran dan Al-Quran. Betapa pentingnya kita punya target, punya azam, punya program dan planning, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Bukankah Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, Iqra'ul Quran, fa inna sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran.
Karena Al-Quran akan mendatangi para pembaca Quran, ahlul Quran, akan memberi syafaat di hari kiamat kelak. Ada dua amalan yang akan memberi syafaat kita di hadapan Allah. Pertama, bacaan Al-Quran kita. Yang kedua yaitu puasa atau saum kita di hadapan Allah. Maka laksanakanlah dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap huruf kata Rasulullah SAW asyru hasanat, 10 kebaikan. Bahkan dari riwayat Muslim satu ayat yang kita baca Bapak Ibu. Lebih baik daripada seorang memiliki onta merah yang besar. Onta yang besar. Bahkan ada disebutkan onta merah. Anggap saja onta yang besar. Satu harga onta yang besar di Saudi Arabia sekitar 40 juta sampai 50 juta. Berarti kalau saya dan Bapak Ibu bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal satu kali. Maka 6.236 ayat kita kali 40 juta atau 50 juta. Sudah berapa miliar kita dapat. Walaupun tidak ditransfer langsung ke rekening bank kita. Tapi orang beriman sangat yakin dan sadar. Bukankah untuk mengejar dunia kita banting tulang? Bukankah untuk mengejar dunia ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala? Bahkan wa'iyadzubillah, tidak sedikit mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Hari ini, kenapa kita tidak banting tulang menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya? Orang yang baca Al-Quran dengan baik dan benar, kasafratul kiramil bararah, seperti malaikat yang sangat mulia di sisi Allah. Adapun Bapak Ibu, yang baru bisa membaca Al-Quran ya tak terbata-bata. Bahkan mungkin ada jamaah Al-Fat yang baru bisa baca seperti Abata. Silahkan terus berjuang saudaraku. Karena orang baca Al-Quran terbata-bata tetap mendapatkan 2 ganjaran pahala di sisi Allah. Allahu Akbar walillahilham. Maka mari jadikan bacaan favorit kita sepanjang Ramadan adalah Al-Quran. Usahakan sudah baik dan lancar baca Quran. Jangan kurang dari 3 kali khatam Quran. Usahakan setiap habis sholat fardu baca Al-Quran. Ya, yang mampu 1 juz, alhamdulillah. Yang mampu setengah juz, alhamdulillah juga. Yang mampu cuma 1 ain asal istiqomah, hakikatnya juga alhamdulillah. Khairul amali maqalla wa dama. Sebaik-baik amal sedikit tapi ajak istiqomah dan konsisten. Maka sekali lagi, jadikan Ramadan bulannya Al-Quran. Berikutnya yang ketiga, jadikan Ramadan sebagai syahrus sedekah. Bulannya kita berinfak bersedekah. Bahkan untuk mereka mencapai nisab dan haul. Ayo jangan lupa keluarkan zakat. Zakat itu wajib hukumnya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan untuk diperangi. Karena hakikatnya zakat itu membersihkan harta kita. Membersihkan apalagi berkaitan dengan zakat fitrah. Berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan ibadah puasa kita. Maka zakat fitrah, baik itu orang miskin maupun orang kaya, baik bayi yang lahir sebelum sholat id tegakkan, tetap wajib dikeluarkan zakat fitrah. Maka jangan tinggalkan zakat fitrah menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bahkan orang miskin juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bapak Ibu rahimakumullah, infak sedekah. Di tengah wabah COVID-19 ini kita sangat tahu betapa banyak saudara-saudara kita sangat mengharapkan empati, kesolehan sosial dari kita. Maka Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqum mimma tuhibbun. Kita tidak akan mencapai derajat kesolehan terbaik di hadapan Allah sebelum menginfakkan dari harta yang paling kita cintai. Tidak cukup kita membangun kesolehan individu di hadapan Allah, tapi juga harus seimbang, seiring sejalan, dan sinergi dengan empati dan kesolehan sosial. Tidak cukup kita hanya rajin ibadah di hadapan Allah ketika kita tidak mampu membangun kesolehan sosial. Maka saya ingatkan, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang dikenal juga dengan syahrus sedekah, ayo kita keluarkan harta kita di jalan Allah dalam rangka meraih ridha Allah, dalam rangka membantu sesama. Karena hakikatnya kata Rasulullah SAW dari Muslim, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Orang yang bersedekah akan menghilangkan bencana dan musibah. Orang yang sakit tidak sembuh dia bersedekah, insya Allah Allah sembuhkan. Bahkan Allah janjikan dalam surah At-Talaq, surat 65 di ayat 7. Siapapun yang hari mengalami kesulitan hidupnya, tapi dia tetap istiqomah berinfak bersedekah, dengarkan janji Allah. Waman qadira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, tapi dia berinfak di jalan Allah, dia berinfak dari apa yang Allah berikan dalam hidupnya, walaupun cuma sedikit sesuai dengan kemampuan dia, maka janji Allah, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidupnya
menjadi kemudahan. Allahu Akbar walillahilham. Bahkan banyak sekali janji Allah. Orang yang ahli sedekah tidak dibuat bangkrut oleh Allah. Justru dibuat makmur oleh Allah. Di antara surah Al-Baqarah ayat 276. Wa yurbis shadaqat. Allah makmurkan harta orang yang ahli sedekah. Bahkan janji Allah dan surat Sabak ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuh. Apapun yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Bahkan janji Allah surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Orang yang menjadi ahli sedekah dan berinfak justru dilipat gandakan hartanya. Berapa banyak Bapak Ibu? Janji Allah dan surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habbah. 700 kali lipat Bapak Ibu. Ayo, saya mengajak diri saya, bahkan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa walaupun sebutir emas teguk air, maka pahala yang berpuasa mengalir ke kita tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa. Memang kita dilarang sekarang iftar jama'i, yaitu berbuka puasa berjamaah, tapi kita bisa melakukan donasi lewat transfer ke rekening yang sangat mengharapkan bantuan urun tangan kita. Tapi lebih bagus lagi kalau kita sendiri yang membagi dengan tangan kita masak dengan keluarga kita, kemudian kita berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Masya Allah. Ini adalah sedekah yang terindah dan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jadikan Ramadan sebagai syahrul Lailatul Qadar, yaitu bulan untuk menggapai satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Memang iktikaf sesuai sunnah adalah di masjid. Bahkan ulama menyatakan masjid yang dimaksud yang paling utama adalah 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi qadarullah masya fa'ala tahun ini kita tidak bisa melaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka Bapak Ibu bisa mengerjakan i'tikaf ini di rumah. Carilah satu ruang khusus untuk kita beriktikaf dengan keluarga kita. Kita awali i'tikaf ini adalah sejak tanggal 20 Ramadan. Begitu habis sholat subuh tanggal 20 Ramadan, kita langsung niatkan i'tikaf. Kita duduk bersimpuh di hadapan Allah di satu tempat, satu ruangan, 10 hari terakhir Ramadan. Itulah waktu-waktu yang kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang disebut i'tikaf. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan mi'zarul izar. Di 10 terakhir Ramadan beliau sungguh-sungguh beribadah di hadapan Allah. Ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau hidupkan malamnya dengan beribadah pada Allah dan beliau juga membangunkan keluarganya. Apa keistimewaan Lailatul Qadar? Yaitu khairun min alfi syahr. Yang Allah gambarkan di surah Al-Qadar, orang yang beribadah dan ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia telah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan lamanya, atau sama dengan hampir 84 tahun. Itulah keistimewaan umat Muhammad. Umur kita tidak sepanjang umur-umur umat terdahulu, tapi amalan kita bisa mengalahkan amalan umat-umat terdahulu. Maka mari kita manfaatkan tahun ini meraih malam Lailatul Qadar. Sekali lagi ada 10 terakhir Ramadan. Tidak hanya kita fokuskan malam ganjil. Walaupun Rasulullah SAW menggambarkan di malam-malam ganjil akan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi karena kita tidak tahu mana malam ganjilnya, maka kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Beliau sangat sungguh-sungguh 10 terakhir Ramadan untuk melaksanakan ibadah lebih meningkat, lebih kuat lagi dibanding hari-hari sebelumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dan yang terakhir, jadikan Ramadan sebagai bulan muhasabah dan jihadun nafas. Bulan kita introspeksi diri. Sejauh mana kedekatan kita pada Allah. Apalagi usia kita sudah tidak muda lagi kepada mereka yang sudah 40 tahun ke atas. Karena dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 di ayat 15, ada 5 perintah Allah kepada mereka yang usianya sudah di atas 40 tahun ke atas. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika seorang anak usia telah mencapai dewasa dan usia telah mencapai usia 40 tahun, ada 5 perintah Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Pertama, banyak bersyukur bukan banyak mengeluh. Wa an a'mala sholihan tardah, banyak amal soleh bukan banyak amal salah. Wa aslih li fi dzurriyyati, sudah memperbaiki diri karena kita sudah punya turunan. Mungkin ada jamaah belum punya turunan, terus berdoa dan berjuang. Kalau juga tidak diberi turunan oleh Allah, itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah punya turunan, memperbaiki diri, beri contoh yang terbaik di hadapan anak-anak, apalagi yang sudah punya cucu. Ini tubtu ilaika. Yang keempat, perintah Allah sudah banyak bertaubat.
karena usia kita tidak muda, apalagi sudah penuh uban. Itu tanda-tanda ajal kita semakin dekat. Dan yang terakhir, wa inni minal muslimin, sudah banyak berserah diri pada Allah. Sudah banyak cari muka di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah momentum yang terindah untuk orang beriman. Jadikan Ramadan bulan muhasabah. Wal tanzur nafsu ma qaddama lighad. Perintah Allah di surah Al-Hasyr ayat 18. Hendaklah setiap jiwa kita memperhatikan, mempersiapkan akan hari esok. Hari esok yang sangat dekat adalah kematian. Apalagi tanda-tanda akhir zaman, kematian sangat mendadak. Tidak harus karena wabah, tidak harus karena gejala. Bahkan banyak orang sekarang meninggal mendadak tanpa gejala. Bahkan seorang artis yang sangat menjaga kesehatannya, yang menjaga tubuh dan makanannya, tapi ketika ajal datang di usia yang sangat muda 40 tahun, dia tidak bisa menghindar dari ajal. Kontrak umurnya sudah berakhir di hadapan Allah. Kafabil mauti wa'idah. Cukuplah kematian seseorang dari saudara kita menjadi pelajaran untuk kita orang beriman. Maka Bapak Ibu, jadikan Ramadan bulan muhasabah. Sejauh mana kedekatan kita selama ini pada Allah. Yang masih lalai, ayo. Allah membuka pintu rahmat dan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan semurni-murni taubat. Bahkan janji Allah dalam surah Az-Zumar, surat 39 di ayat 53. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Katakanlah hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang dosanya terlalu banyak, yang selama ini dia lalai di hadapanku, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Karena janji Allah, sebanyak apapun dosa kita di hadapan Allah selama ini, ketika kita bertobat, selama ajal belum sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbenam dari sebelah barat, selama matahari tidak terbit, belum terbit dari sebelah barat, maka tobat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan banyak mohon ampun, istighfar, dan kita mohon keistiqomahan, mohon ditetapkan iman kita di hadapan Allah yang muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinika wa ta'at. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah muhasabah kita. Berikutnya tadi adalah jihad nafas. Jadikan Ramadan kita melawan hawa nafsu kita. Syaitan sudah dibelenggu oleh Allah. Kekuatan syaitan menggoda kita sudah dikerdilkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita harus melawan diri kita. Mari kita melawan hawa nafsu kita. Kita arahkan hawa nafsu untuk meraih ridha Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Jadikan hawa nafsu untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Dengan cara kita berhawa nafsu untuk terus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk perintah dan larangan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu, Ramadan akan menjadi anugerah terindah bagi orang-orang beriman kalau dia bisa mampu melaksanakan 5 program utama ini. Jadikan Ramadan bulan beribadah, jadikan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran, jadikan Ramadan sebagai bulan berinfak bersedekah, jadikan Ramadan untuk meraih 1 malam Lailatul Qadar, jadikan Ramadan untuk bulan muhasabah introspeksi diri kita di hadapan Allah, dan juga melawan hawa nafsu kita. Kalau ini mampu kita kerjakan, ikhlas karena Allah, dasari iman wahtisaban, insya Allah derajat takwa akan kita raih pasca Ramadan. Kita akan menjadi sarjana takwa Bapak Ibu. Kita ibaratkan Ramadan sebagai kampus Ramadan, maka pasca Ramadan, titel yang kita harapkan ST sarjana takwa akan kita raih dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada host. Mungkin ada yang mau bertanya, fadhal. Ustaz, Masya Allah, Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, jemaah, tadi sudah disampaikan betapa indahnya anugerah terindah Ramadan ini untuk kaum mukminin. Baik, untuk yang bertanya mungkin sudah ada yang masuk, Ustaz, ini dari di chat. Anda bacakan dulu aja. Atau Pak Dolar mau masuk langsung atau Anda bacakan? Fadhal untuk bacakan. Bacakan aja. Nggak muncul di layar lagi deh. Bolehkah kita memberikan zakat mal di bulan Ramadan untuk pembangunan masjid? Apakah pembangunan masjid termasuk fisabilillah sehingga berhak mendapat zakat mal? Lalu yang kedua, bagaimana cara terbaik melaksanakan atau mendistribusikan zakat fitrah di saat wabah ini? Syukran. Bismillah. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
Masalah zakat mal untuk masjid, apakah peruntukan untuk masjid termasuk fisabilillah jalan Allah? Para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bisawab. Karena ada terjadi perbedaan, maka dalam rangka kita kehati-hatian, usahakan untuk masjid kita ambil dari infak kita. Dari saudara katakan berinfak untuk pembangunan masjid termasuk fisabilillah, ada yang mengatakan fisabilillah itu adalah jihad menegakkan agama Allah. Maka karena masih ada perselisihan di antara ulama, dalam rangka kehati-hatian kita, usahakan untuk pembangunan masjid, kita ambil harta dari infak sodakoh kita. Insya Allah, hakikatnya tadi yang saya sebutkan, janji Allah, orang yang menjadi ahli infak sodakoh nggak pernah bangkrut hidup. Justru Allah makmurkan kehidupannya. Allah mudahkan. Allah angkat rasa kesulitan dalam kehidupannya. Bahkan janji Allah dan surah Al-Baqarah di ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirra wa alaniyah. Mereka yang menginfakkan harta di waktu malam dan siang. Baik itu terang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada 3 jaminan Allah. Yang pertama, falahum ajru inda rabbihim. Mereka mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Yang kedua, wala khaufun alim. Tidak pernah merasa takut mereka dalam hidupnya. Walahum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih hati. Maka mungkin, wa'iyadzubillah, kalau ada di antara kita mudah gundah, cemas, dan sebagainya, yang harus kita introspeksi pertama dan utama adalah, sudahkah kita menjadi ahli infak dan sodako? Karena janji Allah tadi, orang yang ahli infak sodako dijauhkan dari kegalauan hidup, kesulitan hidup, kegundahan, berbagai persoalan. Maka sekali lagi, dalam rangka kehati-hatian, karena masih ada perbedaan pendapat para ulama, apakah zakat mal diperuntukkan untuk pembangunan masjid termasuk fisabilillah, maka dalam rangka kehati-hatian saya arahkan untuk pembangunan masjid kita ambil dari infak kita, adapun zakat mal kita peruntukkan untuk asnaf yang lain, yang 8 asnaf, yang lebih muktamad, yang semua ulama sepakat tidak ada perselisihan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pendistribusian zakat fitrah. Berdasarkan hadis dari Imam Muslim, hakikatnya zakat fitrah itu paling utama sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, itu yang paling utama. Tapi kalau kita wakilkan kepada panitia, membuat panitia bisa-bisa nggak sholat Idul Fitri nanti. Karena sibuk pendistribusian. Ya, apalagi sekarang tahun ini tidak ada sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Semua kita dianjurkan sholat sunnahkan untuk kita kerjakan sholat Idul Fitri. Maka untuk zakat fitrah, memang yang paling utama adalah menjelang kita sholat Id. Ada juga keutamaannya juga yaitu di malam Idul Fitri, karena berkaitan hakikatnya zakat fitrah dengan Id, yaitu hari kemenangan, maka di akhir Ramadan. Dan juga dibolehkan di awal Ramadan, yang tidak dibolehkan sebelum masuk Ramadan, kita sudah melaksanakan zakat fitrah. Ini yang keliru. Karena zakat fitr itu berkaitan dengan ibadah puasa kita. Sebagai kafaroh. Kalau ada kekurangan ibadah puasa kita, ada yang sia-sia, dengan zakat fitrah ini akan disucikan, akan dibersihkan kekurangan kita selama bulan Ramadan. Jadi sekali lagi afdolnya menjelang sholat Id. Kalau tidak bisa berarti di malam Idul Fitrinya. Karena hakikatnya tuqmatul lil masakin. Terus saya ingatkan, memang terjadi kepada hadis yang sahih, zakat fitrah itu harus berbentuk beras karena makanan pokok, bahan pokok, bukan berbentuk uang. Sama dengan cara kita membayar fidyah. Yang utama adalah memberi makan, tuqmatul lil masakin. Karena bahasa Allah, firman Allah dan surah Al-Baqarah ayat 184 yaitu tuqmatul lil masakin, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Berikutnya, ini Ustaz ada pertanyaan dari Ibu Fatmawati dari Bogor. Dalam kondisi COVID-19 yang berkepanjangan, otomatis salat Jumat tidak di masjid, diganti dengan salat zuhur. Yang ingin tanyakan, hukumnya bagaimana? Lalu jika dilakukan di rumah, sudah lebih dari 3 kali Jumat, apakah bagaimana juga? Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Allah berfirman, kaidah utama dalam surah At-Taghabun,
Surat 64 ayat 6, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Yang kedua, perintah Rasulullah SAW, yasir wala tu'asir kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke Yaman. Mudahkan, jangan engkau persulit. Yang ketiga, ad-darurat tutubil mahdurat. Dalam kaidah usul fikih, ketika darurat maka dibolehkan. Maka kita tahu ada fatwa dari Majelis Ulama, berikutnya ada amaran pemerintah bahwa ketika daerah itu red zone, ketika daerah itu benar-benar terjadi wabah, maka karena ada udzur syar'i, ada udzur yang dibenarkan oleh agama, seperti wabah ini, apalagi ada istilah orang tanpa gejala. Virus ini tidak bisa terlihat oleh kasat mata, dan kita tidak tahu siapa yang carrier, yang telah terindikasi dia kena COVID karena tidak bisa kita lihat, ternyata dia membawa virus tersebut sehingga menjadi madarat. La darara wa la dirar. Pada perintah Rasulullah SAW, jangan sampai engkau memberi madarat pada dirimu dan juga memberi madarat kepada orang lain. Dak mayuribuka ila malayuribuka, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Hakikatnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ada kaidah usul fikih yaitu utamakan, yaitu kita menghindari madarat daripada mengambil manfaat. Karena kita lihat banyak sekali madaratnya, apalagi ada istilah orang tanpa gejala, kita tidak tahu apakah orang itu mengandung virus corona atau tidak, maka secara syariat kita boleh meninggalkan sholat Jumat atau sholat 5 waktu berjamaah di masjid karena ada alasan, ada udzur syar'i yang dibenarkan oleh agama. Dan Allah yang Maha tahu. Kita meninggalkan sholat Jumat bukan karena sengaja. Adapun mereka meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja 3 kali berturut-turut, itu disebut dengan orang munafik. Tapi kali ini kita meninggalkan sholat Jumat bukan karena sengaja, tapi karena keadaan dan ada udzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat agama. Karena di antara maqasidus syariah adalah ibzun nafas, menjaga jiwa. Ya, hakikatnya demikian, dan ini termasuk tujuan dari syariat ditegakkan, yaitu menjaga jiwa kita. Maka dibolehkan kita meninggalkan sholat Jumat, ya, mau 3 kali, wa iyadzubillah 8 kali, pokoknya sampai benar-benar wabah ini berlalu dan pemerintah telah mencabut negeri Indonesia dari red zone, wilayah merah karena pandemi virus corona ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban. Kemudian pada jamaah, ini lagi lanjut Ustaz, mungkin satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seharusnya sholat bagi mereka yang menggunakan APD dan pelayanan pasien? Sangat sulit kalau mereka harus sholat tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tadi Allah sudah ingatkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kemudian Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberi beban kepada hambanya kecuali kesanggupan hamba tersebut. Bahkan perintah Rasulullah SAW, yasir wala tu'asir, mudahkan yang kau persulit. Maka untuk mereka yang pakai APBD, karena ada masyakoh, kesulitan pada diri mereka, pertama, mereka boleh melaksanakan sholat dengan cara tayamum. Yang kedua, sholat mereka itu boleh dijamak, ya, bukan dikosor, karena ada kesulitan, karena menjamak sholat berkaitan dengan masyakoh, kesulitan. Jadi misalnya sholat zuhur tetap 4 rakaat, kemudian mereka mengerjakan sholat asar tetap 4 rakaat. Jangan lupa dengan iqamah antara 2 sholat tersebut. Berikutnya yang ketiga, karena mereka tidak bisa sempurna untuk sujud, ruku mungkin karena dengan APBD tersebut, maka mereka sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Apa dengan cara isyarat dan sebagainya, hanya mereka yang tahu bagaimana seharusnya. Intinya adalah lakukan sesuai dengan kemampuan. Bukankah orang nggak mampu berdiri sholat, dia boleh berbaring, boleh duduk. Ketika dia tidak mampu sholat secara berdiri, dia boleh duduk. Ketika tidak mampu duduk untuk sholat, dia boleh berbaring. Ketika berbaring dia tidak mampu untuk sholat, dia boleh berisyarat dengan kedipan mata. Bahkan yang terakhir, ketika benar-benar tidak mampu melaksanakan sholat, berarti dia disolatkan. Berarti artinya sholat ini apapun keadaan tidak boleh ditinggalkan. Ya, tinggal tergantung bagaimana masyakoh, kesulitan di lapangan. Allah yang Maha tahu memberi hukum syariat, mudahkan sesuai dengan kemampuan kita.
Yang penting jangan tinggalkan sholat. Dan usahakan kalau memang ada teman-teman yang pakai APBD dan sesama muslim, kita bisa berajak berjamaah sesuai kemampuan. Karena berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Masih ada waktu, Ustaz? Masih, Masih, silahkan. Sampai Masya syuruk Allah. aja, sampai jam 6:20. Oh iya, sebenarnya udah. Gitu. Ada satu lagi, Ustaz. Masjid adalah tempat yang suci, jamaah yang ke masjid adalah orang-orang yang bersuci sebelumnya. Bagaimana kalau tetap sholat berjamaah dengan mengikuti protokol physical distancing? Karena ada sebagian ulama juga yang tetap membolehkan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana menurut Ustaz? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Hakikatnya agama ini adalah dipermudah. Bahkan tadi ada kabar gembira dari Allah lewat Rasulnya, ketika kita beramal soleh dalam keadaan aman, begitu ada udzur syar'i seperti hari ini kita tidak mampu beramal soleh, tidak mampu sholat berjamaah di masjid, karena kita khawatir akan wabah ini, karena hakikatnya hifdzul nafas, menjaga jiwa, itu hakikatnya dari tujuan syariat ditegakkan atau tujuan syariat yang diberikan di tengah umat Muhammad ini. Maka kalau itu yang kita lakukan, hakikatnya di sisi Allah kita dicatat sebagai orang yang ahli jamaah di masjid. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan sebagian ulama mengatakan tetap kita sholat di masjid? Wallahu a'lam bishawab. Itu ijtihad mereka. Tapi sebenarnya kok kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita. Ketika kalian melihat wabah lepra, larilah kalian seperti kalian melihat singa. Singa yang kelihatan saja kita disuruh lari Bapak Ibu. Bagaimana dengan virus yang tidak kelihatan ini? Kita suruh hindari. Sekali lagi, la dorora wa la dirar. Ini bahasa dan sabda Rasulullah SAW. Jangan membuat dirimu madarat, apalagi memadaratkan orang lain. Dan kita tahu wabah ini, kita tidak tahu apakah kita carrier, membawa virus, bagaimana ternyata kita carrier, kita sholat di masjid, dan membawa virus ini kepada yang lain, tanpa kita sadar kita telah menzalimi saudara kita. Wa'iyadzubillah. Dan kita bisa belajar dari saudara kita dari kelompok tertentu, dari jamaah tertentu, karena mereka dengan memakai konsep Jabariyah, kalau aku kena sudah kehendak Allah, aku mati sudah kehendak Allah, ini yang keliru. Kalau mereka meninggal diri mereka nggak masalah, tapi bagaimana kalau mereka membawa virus ini kepada keluarganya, masyarakat sekitarnya, teman-temannya dari beberapa daerah bahkan negara, wa'iyadzubillah. Bagaimana nanti pertanggungjawaban mereka kelak di hadapan Allah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ingin masuk ke negeri Syam, diberitahu oleh sahabat yang lain negeri Syam sedang terjadi ta'un wabah, maka perintah Umar adalah kita tidak jadi masuk ke negeri Syam tersebut. Maka sahabat ada yang bertanya, kenapa wahai khalifah? Jawaban Umar bin Khattab, kita menghindari satu takdir kepada takdir yang lain. Kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah kita berdoa dan bertawakal, ya, ternyata Allah takdirkan kita kena dengan wabah atau COVID-19 ini, berarti itulah takdir kita. Tapi tujuannya adalah, tujuan syariat adalah kita harus menghindari satu takdir pada takdir yang lain. Itulah ucapan dari seorang sahabat yang sangat mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ada 6.30 nih, Ustaz. Masih ada. Oh, alhamdulillah. Iya. Kita cukupkan atau cukupkan aja, Ustaz? Ini selama kita dalam zikrullah, kajian ini kan zikrullah, mengingat Allah. Silahkan, saya insya Allah siap, karena kajian saya berikutnya jam 10 masih lama. Tapi kalau memang harus kita akhiri, saya juga siap, mana baiknya. Saya kembali pada host. Mau lanjut silahkan, kita akhiri silahkan. Atau kita terakhir ini Ustaz, Ya, terakhir masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berprasangka buruk pada orang yang belum tentu positif COVID-19? Ustaz? Syukran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salat. Hindarilah kebanyakan kita berburuk sangka. Ini sudah perintah Allah dan surah Al-Hujurat, saudaraku. Nggak boleh kita bersuudzon pada saudara kita. Apalagi sama muslim, kita dilarang. Dan suatu larangan Allah pasti ada hikmah. Ya. Jadi
Kalau belum ada kepastian positif, kita tahu ada saudara kita di Jamaah Al-Fats sempat khawatir dirinya, mungkin masyarakat sekitar Jamaah Al-Fats tentang orang ini. Alhamdulillah kemarin malam saya dapat berita, alhamdulillah Ustadz. Bahkan tadi malam saya dapat berita, saya dengan istri saya nyatakan negatif. Mungkin itu kekuatan doa dari kita semua untuk saudara kita, bukan malah kita suudzon, bukan kita mendiskreditkan mereka. Sekali lagi, wabah ini bukan suatu azab Allah bagi orang beriman. Azab itu untuk orang-orang kafir. Untuk orang beriman ini adalah ujian dari Allah, menjadi hikmah, bisa juga teguran dari Allah, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Lihat, di antara hikmah COVID-19, kita bisa dekat dengan keluarga kita. Amrakaku angkusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu di api neraka. Bahkan yang paling utama ibadah-ibadah sunnah itu di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi lal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Jadi ternyata amalan sunnah di rumah, bukan di masjid. Hanya sholat fardu yang paling utama di masjid. Bahkan untuk wanita, sama mereka menjaga hal-hal yang mengandung keharaman untuk diri mereka dan lingkungannya. Tapi hakikatnya ibadah terbaik ada di rumah kita. Untuk di masjid hanya untuk sholat fardu. Tarawih sendiri, sholat tarawih di rumah. Ayo kita kerjakan berjamaah bersama keluarga kita. Indahnya Ramadan. Sebuah anugerah terindah untuk kita orang beriman ketika kita tetap ridho, sabar, husnudzon terhadap apapun ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini adalah pertanyaan terakhir, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sudah diterima oleh Allah. Bagaimana Rasulullah SAW di akhir Ramadan menangis terseduh-seduh karena beliau khawatir Ramadan beliau, amal beliau sepanjang Ramadan tidak terima oleh Allah. Beliau dijamin masuk surga, khawatir. Bagaimana dengan saya dan kita semua Bapak Ibu? Terus berharap, terus berjuang, mujahadah dan istiqomah, dan ikhlas karena Allah, karena 3 kunci utama menggapai husnul khatimah, mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah, istiqomah, konsisten dalam beribadah, dan yang ketiga, ikhlas. Setiap kita melakukan amal ibadah ikhlas karena Allah, dan hati-hati, semua amal ibadah kita harus ittiba, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, supaya amal ibadah kita tidak sia-sia. Man amila amalan, laisa ali amruna fawaradun. Dan hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu amal, maka akan sia-sia. Wa iyadzubillah, semoga Ramadan tahun ini bisa menghantarkan diri kita di hadapan Allah meraih derajat takwa, dan COVID-19 ini akan berada di tengah kehidupan kita, dan saudara kita yang diwafatkan Allah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan yang sedang terbaring sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita mendapatkan rahmat, ridho, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Silakan host. Alhamdulillah Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustaz atas kajian pada hari ini dan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah kita berdoakan agar Ustaz seluruh dan serta keluarga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa nanti berjumpa lagi dalam kajian berikutnya Ustaz. Baik, jamaah sekalian, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Ustaz. Ustaznya udah di remove ya? Udah. Udah, kalau mau rapat sama Pak Ketua boleh silakan monggo. Kangen-kangenan dulu. Kayak kangen-kangenan nih sama ada yang di Kupang, yang ada yang dari Bandung ini
Pandu. Gimana ini? Ini ada Pak Heru Susanto dari... Pak Heru, Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen nih sama Iwan sekalian nih, kangen. Wah, alhamdulillah. Urusan kayaknya Pak Heru. Iya. Di lockdown, di lockdown. Di lockdown, Pak. Di lockdown ya. Kenapa Di laut? lockdown makan tambah gemuk, malah tambah kurus, gimana itu kejadiannya? Masya. Bagian tester Pak Heru. Pak Heru bagian tester. Pak Teguh, boleh cerita-cerita nggak Pak Teguh? Kenapa? Cerita-cerita gimana tuh? Di rumah pakai masker juga, kan nggak ada Iya. siap. Pakai masker enak Pak, malah mulutnya nggak kering Pak. Iya, katanya kalau lagi pilek itu kata dokter ingin pakai masker, jadi dia sembuh malah pileknya. Jangan dilepas-lepas. Pak Teguh penasaran nih awalnya gimana Pak? Apa ketemu sama PDP atau gimana? Sebenarnya saya sudah batuk kering, tenggorokan kering sudah lama Pak, hampir 1 bulan lebih. Nah terus kemudian suatu hari saya sesak gitu loh. Nah, akhirnya saya hubungi Pak Hidayat dan Pak Ustadz Zainal Arif. Akhirnya saya minta bantuan ke saudara untuk bisa dites rapid gitu loh Pak. Dan akhirnya saya dapat di RS Tarakan. Sebenarnya pada saat rapid itu saya negatif dan sebenarnya saya diperbolehkan untuk pulang. Namun qadarullah karena hasil ronsennya saya ada virus di paru-paru dan ada kalium saya terlalu tinggi, akhirnya saya di opname Pak. Jadi sebenarnya di opname saya itu bukan untuk COVID-nya, tapi lebih kepada kalium dan adanya virus di paru-paru Pak. Gitu. Kalium darah ya. Iya, saya diambil darah sama di ronsen Pak, sama langsung di rapid dan sama di swab hari-hari itu juga langsung. Kaliumnya tinggi waktu itu. Kaliumnya tinggi Pak, 5,8. Tapi nggak ada riwayat keluar atau ketemu Nggak ada Pak, saya sudah 1 bulan ini di rumah terus. Makanya kalau langsung Iya. gimana ya? Iya, itu kan karena saya hubungin Ustadz Zainal dan Pak Dayat, ya ini saya coba untuk lakukan rapid test gitu loh Pak. Oh, iya. Itu. Tapi ada positifnya dari Pak Teguh itu. Artinya untuk mengantisipasi itu luar biasa saya pikir. Ya. Untuk orang lain maupun untuk diri sendiri gitu. Iya. Singjay. Yap. Recordingnya di stop dulu ya recording. Oh iya.